Tuhan yang disembah oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Berarti Tuhan yang lain itu tidak benar. Hanya Tuhannya Yesus yang benar, tak ada yang lain. Sampai sini paham? Hanya Tuhannya Yesus aja yang benar. Sembahan-sembahan lain di luar daripada apa yang disembah oleh Yesus itu tidak benar, palsu. Seperti yang disembah Roma, berupa dewa Hercules atau dewa Zeus, itu tidak benar. Yang benar adalah yang disembah oleh Yesus, yang maha suci lagi maha tinggi. Kita supaya kalau Ngomong apa ini, Om? Aduh, putus. Jangan. Sinyalnya Pak, sinyalnya dibetulin dulu. Gak ada Tuhan selain Tuhan yang disembah Yesus, itu cuman itu, gak ada yang lain. Jadi kalau ada agama yang justru membuat Tuhan baru bernama Yesus, itu bahaya itu. maaf. Pak Idama, sinyalnya kurang bagus. Roni Leon, gimana Roni? Halo, selamat malam. Ya, malam. Di mute aja dulu Idama, di mute aja dulu Pak. Biar tunggu sinyalnya bagus. Biarkan Roni dulu yang maju. Silakan Roni, Pak Roni. Masih putus-putus. Ini saya mau tanya ini sama Bang Juma. Kenapa Nabi Muhammad itu istrinya banyak? Iya, beliau seorang pemimpin. Salah satu hikmahnya adalah menyatukan kabilah-kabilah Arab yang pada saat itu kemudian. Pertanyaan saya bukan seperti itu. Tempat men-share. Kenapa istrinya banyak? Salah satu hikmah istrinya beliau itu lebih dari satu adalah untuk menyatukan. Oh gitu ya. Idama ini jaringannya jelek, turunin aja daripada ganggu. Turunin aja, jaringannya jelek, nggak jelas, putus-putus. Lanjut lagi. Harusnya pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup istrinya sedikit, tidak seperti kakeknya Yesus? Harusnya pertanyaannya kayak gitu. Pertanyaannya ada-ada aja. Kenapa Nabi Muhammad yang punya kuasa, yang adalah Nabi, pemimpin negara, pemimpin agama, yang berkuasa atas beberapa kemudian suku-suku yang ada, bangsa-bangsa yang ada, kenapa istrinya cuma sedikit? Kenapa enggak seperti Daud, Salomo, kakeknya Yesus? Gitu harusnya. Betul, pertanyaannya. Mantap. Daud hanya berkuasa di daerah Yahudi saja, tanah Yehuda saja. Istrinya ratusan. Di mana, ya kan? Di mana Tuhan Yesus istrinya banyak? Di mana tertulis? Kalau Yesus itu istrinya banyak nanti di surga katanya di dalam Bible. Wahyu 19. Laki perempuan semua jadi mempelai wanitanya Yesus. Bible gimana tuh Bang Juma? Ya. Coba kita baca kitab Wahyu 19. Aku di luar nih, Bang. Alkitab di rumah. Ya, dikatakan bahwa seluruh orang Kristen nantinya itu adalah mempelai wanita. Dan Yesus itu adalah mempelai pria. Berarti laki dan perempuan semuanya adalah mempelai wanitanya Yesus. Banyak kali istrinya Yesus.
Bagaimana itu Bang? Bagaimana? Bagaimana? Banyak sekali istrinya Yesus itu. Berapa, Bang? Semua laki dan semua perempuan itu adalah mempelai laki-lakinya. Berarti Bang Zuma bilang Tuhan Yesus itu homo itu. Laki-laki dia dinikahin juga. Wallahu alam, saya nggak tahu karena itu dalil dalam kitab saudara. Wahyu 19 nomor 6 nomor 7 coba Anda baca. Itu data kan? Yesus mempelai laki-laki. Sedangkan Kristen laki perempuan semuanya adalah mempelai wanita. Berarti ketika dikatakan tentang perjamuan kawin anak domba, Yesus kawin dengan semua laki-laki dan semua perempuan. Dahsyat kan? Nyarang? Masa Yesus kok bilang nyarang? Gimana sih? Saya bacakan ya. Perjamuan Yang saya dengar tadi kawin guru nggak anak jarang. domba. Kuda. Ini saya bacakan ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar ya orang banyak seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat katanya. Haleluya. Karena Tuhan Allah kita yang maha berkuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Waduh, itu dia. Ya kan di situ kan nggak ditulis bahwa laki-laki dinikahin juga. Kan nggak ada dibaca tadi itu. Bang Zuma bilang laki-laki ada nikahan juga. Coba Anda baca tuh Wahyu 19 tadi. Atau Wahyu 21 nomor 9. Saya di luar Bang, nggak ada. Di rumah Ahi, ada. Wahyu yang tadi, Ahi, Wahyu 21 nomor 9, Ahi. Oke, siap. 21 nomor 9. Oke. Ya, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka. Terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu dia dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Nah, itu dia. Ya. Jadi menurut tradisi gereja, Yesus itu mempelai pria dan gereja dan jemaatnya itu adalah mempelai wanita. Nah, di dalam jemaat gereja kan laki perempuan itu kan jemaatnya mempelai wanitanya Yesus. Berarti nanti kalian di surga itu menikah sama Yesus. Yang saya tidak bayangkan itu Pak Bom. Ya, bulu betisnya lebat, pahanya bulunya lebat, kemudian dia berkumis, habis itu dia menggunakan gaun pengantin. Gimana itu Bang? Pakai sepatu hak tinggi, jalan kemudian tapi berkumis. Ngarang. Loh, itu dalil dalam kitab pokok ngarang pula. Bayangkanlah itu, dia jalan, kita sambut mempelai wanita, Bombon menggunakan gaun pengantin perempuan kan, pakai makeup, pakai ini simbol-simbol gitu, kemudian dadanya dibesung-besungkan kayak gini-gini, habis itu jalan, kainnya transparan, bulu betisnya lebat. Terus Anda bayangkan Saifuddin Ibrahim pakai lipstik, ya kan, bulu matanya dilentikkan ke atas segini. Saifuddin Ibrahim pakai pemerah pipi di sini. Baru dah. Selamat pagi suamiku Yesus. Gimana tuh Saifuddin Ibrahim kayak gitu gayanya nanti? Betul. Saifuddin Ibrahim, kenapa kau menjadi Kristen? Murtad. Karena saya ingin jadi mempelai wanitanya Yesus. Itu dalil, Bos. Menghujat. Loh, kok menghujat pula? Gimana ceritanya? Zuma. Saya tanya dulu kau tentang ayat ini Zuma.
Bukhari 4538 itu betisnya siapa itu? Zuma? Ayat kok Bukhari sih? Surat. Ayat kok surah? Apa ini? Bukhari ini apa dan? Bukan ayat, bukan surah. Apa dan? Astagfirullah. Apa ini dan? Aduh. Dijelaskan aja, Pak Saja. Pak Sugi, dijelaskan aja, nggak usah ketawa-ketawa. Ada titipan ketahuan, ada titipan Ustaz Sugi. Zuma jelaskan dulu Zuma. Jelaskan aja. Apa mau dijelaskan sama biar nggak ditertawakan lagi Bang ya, saya kasih tahu. Betisnya siapa Itu ini? namanya hadis. Bukan Iya, surah, hadis. bukan ayat di situ. Ayat itu Al-Qur'an, Bang. Aduh. Siapa ini? Sugi. Jelaskan aja Ini Sugi, gimana Pak Adis itu? rap kita menampakkan betisnya itu apa itu? Betisnya siapa Itu itu? Ada dalilnya? perumpamaan terjadinya huru hara yang sangat dahsyat. Ikut lagi di Kristen perumpamaan. Loh, Jadi kalau laisa saya mau tadi kamitslihi perumpamaan syai'. atau cerita Laisa Yohanes? kamitslihi syai'. Tuhan Bagaimana? tidak serupa dengan Nah, makhluk. terus ini betis ini siapa? Ah. Betis siapa? Betis dalam gambaranmu apa? Perumpamaan lagi. Enggak, saya tanya dulu. Betis dalam dalam gambaranmu apa? Berbulu. Jangan pada pada mata perumpamaan kakinya. cuma. Oh, itu Wah, itu betis Tuhan siapa? Anda. Itu betis apa? Tuhan yang berbetis Betis yang Tuhan kayak Anda. Itu Betis yang Tuhan kayak Anda. Minjam bulu cuku anak gunting untuk mencukur bulu betis. Bulu patah itu Tuhan Anda. Betis Yesaya Yesus 7 ayat itu 20. Itu Maka Tuhan Anda sujud yang untuk berbetis. orang mukmin dan mukminah. Ayat apa ini? Ada di dalam kitabmu Yesaya 7 ayat 20. Pada suatu Itu hari dulu. dengan peso cukur yang ia pinjam dari seberang sungai Efrat, yakni Raja Asyur, Tuhan memangkas Sugi. bulu paha dan memangkas bulu rambutnya juga. Bahkan peso cukur itu melenyapkan janggutnya juga. Tuhanmu itu. Baru Zuma kau bilang Rob Muhammad. Ini rap ini siapa menampakkan betis ini? Mending Misalnya gini Bang, sedikit Mending kau bahas Jelaskan Bible. dulu ini rap kita ini menampakkan betisnya. Itu gini Bang, betis. gini Bang. mending kau bahas Bible. berarti ada wujudnya. berarti sedikit lagi. manusia. Enggak bisa Kalau saya ada bisa kata-kata silakan. begini, Berarti sing-singkan dia ada lengan wujud. bajumu. Berarti Ya, ada sing-singkan wujudnya. lengan. Bentar Bang. Dengar, ini kias. Ya Ta- Bang, tadi dengar kan Bang. kau bisa Saya akan tentang jawab Wahyu. Bang, saya jawab. Bentar ya. Apa maksudnya sing-singkan lengan bajumu? Apa lengan baju kita yang kita sing-singkan? Tidak. Artinya kamu harus rajin. Harus bergerak, bertindak. Sing-singkan lengan bajumu. Asumsi lagi. Itu bahasa perumpamaan, Tidak Bang. sesuai hari. Ikut-ikut Di lagi dalam Islam itu ada perumpamaan. namanya kias. Ikut-ikut lagi perumpamaan. Dah. Nanti kita kasih perumpamaan. Memang di dia bilang, Al-Quran itu banyak perumpamaan. perumpamaan. Syair. Giliran kita tanya, Itu namanya ayat Perumpamaan mutasyabihat. Dan Di Quran itu ada ayat muhkamat dan ayat mutasabihat. jadi kalau Itu kamu ayat tidak mutasabihat. Kenapa itu kita bilang perumpamaan atau kias? Karena Ikut Allah lagi, itu perumpamaan. laisa kamisli sayun. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Bagaimana nanti mungkin ayat kalau bisa dia buatkan dikatakan perumpamaan, tidak kau terima? seperti Tidak. Ini apa sih? Dengar kalau ada orang ngomong, kalau enggak turun aja. Saya ya Santai saja, Pak jelas-jelas Sugi, di jangan situ. emosi. Lanjut. Allah itu laisa kamislihi syai'. Allah itu tidak seperti ciptaannya. Nah, ketika di situ ada kata betis, ya, itu bukan berarti Allah itu bestinya seperti Tuhannya Kristen berbulu. Seperti yang Jadi tertulis halus. di dalam Yesaya 7 ayat 20. Betisnya Tidak. halus. Maksud Ada. di situ adalah kejadian huru Asumsi hara yang lagi. sangat dahsyat. Gitu loh. Perumpamaan lagi. Silakan lagi Juma lanjut. Setuju sekali dengan apa yang dikatakan Yesus. Jangan melemparkan jawab dulu, barangmu Juma. yang kudus kepada anjing, jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja. Sekarang Gitu saya ya. bilang itu perumpamaan. Lanjut, Sekarang lagi, saya bilang Juma. itu perumpamaan. Sugi, sekarang saya bilang itu perumpamaan. Kira-kira kau terima tidak?
Tidak. Apa itu? Sekarang betis ini apa? Perumpamaan. Kemute. Oke, Anu tak? Anda diam ya. Anda kan bertanya. Iya. Siap, oke. Oke, sekarang Sesuai hadis. ketika iya, saya paham, saya ngerti. Ketika kemudian Tuhan belum menciptakan manusia, manusia tak ada, lalu manusia dicipta, manusia diberikan pengertian, oke, bahwa yang digunakan untuk menggenggam itu tangan, yang digunakan melihat itu adalah mata, yang digunakan mendengar itu adalah kuping. Itu yang disifati pada diri manusia. Nah, sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Tapi Tuhan mengatakan dirinya adalah hakikat yang berdiri sendiri. Tak ada yang lain bersama dengan dirinya. Berdiri dalam pemahaman kita itu pasti menggunakan kaki. Ya kan? Nah, ketika berbicara mengenai betis, berbicara mengenai tangan, berbicara mengenai mata, berbicara mengenai pendengaran bagi Tuhan, itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Anda punya wajah, monyet punya wajah. Apakah Anda sama seperti monyet karena sama-sama punya wajah? Tidak. Oke, paham ya? Jadi Allah menggambarkan kemudian dirinya melihat. Manusia akan berpikir, oh Tuhan itu punya mata. Mata yang kita pikirkan adalah ini. Tapi tidak sama seperti bagaimana Allah Maha melihat. Tidak bisa disifatkan sifat makhluk kepada sifat pencipta, karena Tuhan itu tidak serupa dengan manusia. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan melihat. Apakah kita bisa mengatakan oh dia punya mata seperti manusia? Tidak. Karena Maha melihatnya Allah tidak sama seperti melihatnya manusia. Nah, jadi Allah menggambarkan itu. Bukan berarti dia punya betis, lantas yang Anda pahami adalah betis manusia. Tidak. Kalau betis manusia itu seperti Tuhan Anda meminjam pisau cukur pada Raja Asyur, kemudian dipergunakan untuk apa? Mencukur bulu paha. Itu di Tuhan Anda itu kayak gitu. Sampai sini paham ya? Berarti ayatnya ini salah. Kenapa salah? Apa yang salah? Anda yang memahami betis di situ seperti makhluk. Ini kan yang Sedangkan bicara siapa di sini? Rabb kita menampakkan betisnya. Saya kan sudah menjelaskan sama Anda. Rabb kita punya Itu perkataan, mata. itu perkataan siapa yang bilang itu? Rabb kita punya pendengaran. Rabb kita kemudian punya pengetahuan. Kalau orang memiliki pengetahuan berarti dia punya akal kan? Akalnya berasal dari otak. Tapi laisa kamitslihi. Macet lagi Zuma, macet. Jaringannya kayaknya. Ngelek Pak deh. Ngelek. Saya kira Zuma kena kirain pen semua. nampaknya nih. Lag. Kirain semua. Dilanjut aja dulu Pak deh sambil nunggu. Sugi, bagaimana ini Sugi? Berunda. Zuma kena ban itu. Sugi jelaskan Iya. dulu Sugi. Ya Jangan- udah jangan benar pakai- yang disampaikan jangan pakai Naki Zuma perumpamaan. itu Jangan pakai perumpamaan. Giliran nanti saya pakai perumpamaan, nanti kau tidak terima. Ya silahkan saja. giliran kita- Kata siapa saya nggak terima. Silahkan saja Anda pakai perumpamaan, silahkan. Ya jadi kalau kita lihat Asbabun Nuzul itu kan kejadiannya setelah hari kebangkitan itu, di mana di situ terjadi huru-hara yang sangat besar. Nah, di situ digambarkan seperti menyingkap betis, sama seperti yang saya katakan tadi. Betis Misalnya apa? saya berkata kepada Anda, sing-singkan lengan bajumu. Orang yang bodoh akan lengan bajunya yang akan dising-singkan. Padahal tidak begitu maksudnya. Maksudnya bekerjalah kamu. Jangan malas kamu. Sing-singkan lengan bajumu. Ya, Oh, ada seperti syair contoh lagi. misalnya kita dulu diajari sing-singkan lengan bajumu demi negara. Nah, kayak itu. Itu bahasa kias. Haleluya. Hai Kak. Deng deng. Hai Kak Sugi. Ya, halo. Ya, Ya, Ibu Kak. Oscar. Mohon izin. Ini Siap. sebenarnya mau tanya saja. Room Apa tuh? ini dibuka sebenarnya gunanya apa kayak kalau untuk bertausiah Ya. kan membagi ilmu agama sesama agama seperti Siap. itu. Ibu Ya, kalau Kak. boleh tahu Ibu dari Muslim atau Kristen Bu?
Saya gimana ya? Saya dulunya memang Muslim, tapi saat ini saya jadi pengikut Yesus, Kak. Haleluya, siap, haleluya, siap. haleluya. Cuma begini. Nah, begini, jadi Kak. ini Sahabat apa yang Kak, kita saya- lakukan supaya orang-orang tidak niru seperti Anda. Kita mengedukasi orang-orang Islam Ya, melakukan boleh. perbandingan Memang, agama. iya. Sebenarnya agama yang benar itu Supaya seperti apa? Saling Itu yang kita menguatkan, lakukan, kan, Bu. Kak. Pak Sugi, Seperti itu. biarkan dia jelaskan Jadi, dulu Pak Sugi. kalau memang bertausiah kan berbagi ilmu. Ini debat, Bu, bukan tausiah. Namanya, iya. Setidaknya Debat. janganlah saling menghina begitu. Maksudnya apa nggak ada yang menghina dari tadi perasaan. diimani saja. Karena kalau orang yang tahu dan orang yang beriman, pasti mereka tahu hal yang terbaik, tidak saling menghina dan menjatuhkan, karena kita semua sama-sama Perasaan nggak ada yang menghina ya? Yang Yang menghina mana, Bu? menghina siapa, Bu? Ibu. Yang menghina yang Ini mana? Komar debat lintas seperti agama. iya, maksudnya seperti kayak macam dibilang apa? Seperti kayak macam Tuhan diolok-olok begitu kan, kayak seperti bagaimana? Di begitu. mana? Mengolok-olok Tuhan di mana? Justru saya itu menunjukkan di ayat Bibelmu. Misalnya di dalam Yesaya 7 ayat 20, Tuhan pinjam pisau cukur. Apakah itu menghina? Ya, itu kan yang ditertawakan bahan itu. Maksudnya kalau kita Karena orang- tertulis seperti itu. Iya, sabar. Tuhan itu maha kaya, masa masih juga meminjem pisau cukur? Iya, iya, karena itu orang yang tidak memahami tentang firman. Kalau Oke, orang yang menurut Anda memahami apa itu? firman, Tuhan pinjam pisau cukur maksudnya apa, Bu? Silakan, Anda yang paham. itu di dalam firman yang Bapak bacakan itu adalah tentang kisah, bukan Tuhan dia pinjam pisau cukur untuk Iya, maksudnya mencukur apa? pahanya, Maksudnya bukan. itu Seperti memang itu. kisah. Saya tahu itu kejadiannya Nah, di iya. masa lalu. Saya tahu maksudnya apa. Iya, jadi Pinjam kalau pisau Bapak cukur nggak- itu Itu maksudnya kalau apa? kita bilang Pinjam perumpamaan, dia pisau tidak akan cukur terima. gitu kan. Giliran kita bilang betis, dia terima. Perumpamaan dia Diam bilang. dulu Dan, diam dulu Dan. Bisa nggak kamu? Perumpamaan. Bisa nggak kondusif di sini? Diam dulu. Katanya jangan motong, kasih ibu dulu yang menjawab. Pas ibu menjawab, kamu yang Iya, motong. saya ingin, katanya dia kan paham firman Tuhan tuh, paham Bibel. Saya ingin tanya apa maksudnya pinjam pisau cukur? Ayolah. Hari dia Bang Sugi. Nah, baru saja kan dibilang perumpamaan. Aduh. Bang Juma mana Bang Juma kok nggak naik lagi? Nggak ada kurunda di bawah. Nanti bilang betis, bilang perumpamaan. Signalnya Pak De signal. Nah sekarang gini Bang, kalau Anda di situ mau menggunakan perumpamaan, referensimu apa? Kalau saya menggunakan perumpamaan, referensinya jelas. Laisa Apa? kami selihi sai. Allah Maksud- tidak seperti ciptaannya. Sementara Tuhan Anda itu seperti ciptaannya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhan Anda itu ya persis seperti manusia. Kalau kita lihat di dalam di dalam Daniel 9 ayat 7, Tuhan Anda itu berambut putih, berbaju putih, ya kan, seperti manula, manusia lanjut Ngarang. usia, duduk di atas kursi roda. Ngarang. Kok ngarang? Bacalah Daniel 9 ayat 7. Kok ngarang? Baca Daniel 9 ayat 7 tuh. Tuhan Anda itu seperti lelaki tua. Yang yang rambutnya putih seperti domba, pakaiannya putih, duduk di atas kursi roda. Kursi roda. Baca. Kok ngarang? Kamu baca lah, udah Kok dibilang dikasih ngarang? dalil. Itu dalilnya. Ngarang itu namanya nggak pakai dalil, Bang. Mana? Daniel 9 ayat 7. Baca. Daniel ini orang mana ini? Itu udahlah, di turun dalam aja, kalau Bible kau nggak bisa debat lah. Udahlah turun aja kamu Dan dari tadi. Ya turun. Tunggu, Saya nggak mau melayani sabar orang dulu. goblok begitu. Turunkan Bang. Ganti. Saya nggak mau melayani orang goblok. Mau Daniel orang mana? Daniel itu di tempat saya pengemis. Halo Bang Sugi. Ya. Izin bertanya aja nih ya, biar tahu yang di bawah gitu ya. Saya Muslim. Siap Bang Udin. Iya. Gimana Bang Udin? Izin Bang Hos ya. Ini loh, kalau disebut itu Yesusnya Tuhan, jadi Adamnya itu apa ya? Sedangkan Adam orang yang pertama yang diciptakan di bumi sama Allah gitu ya.
Sebentar Bang, sedikit sebelum lanjut Bang ya. Tadi saya salah sebut Daniel 7 ayat 9. Saya bacakan ya, kalau saya dibilang ngarang tadi katanya tadi. Lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Ini Tuhan jompo duduk di atas kursi roda. Ngarang apanya? Dibilang ngarang pula saya. Berarti Tuhan Anda itu ya seperti manusia. Makanya di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Tuhannya Kristen kayak manusia. Makanya dia duduk di atas kursi roda. Makanya kalau kita lihat Trinitas itu ada burung merpati, ada Yesus, ada orang yang gemuk duduk di atas kursi. Itu gambaran dari mereka sendiri, bukan kita yang bikin. Makanya kalau dilarikan ke perumpamaan ya aneh. Orang dia seperti manusia kok. Pinjam pisau cukur untuk mengerok bulu paha dan janggut, kan jelas itu. Ya silakan Bang Udin. Apa Bang Udin? Ini loh, tadi saya bertanya kalau itu ya bagi Kristen itu, saya Muslim ya. Kalau bagi Muslim itu Yesusnya Tuhan gitu ya. Hah? Jadi Bagi Muslim? bagi Kristen Yesus itu Tuhan gitu kan. Oh ya. Nah, jadi kalau Yesus itu Tuhan bagi Kristen, jadi Adam itu orang yang pertama diciptakan sama Tuhan kita, sama Tuhan Muslim gitu, sama Allah. Jadi kalau Adam yang pertama itu disebut apa dong sama Kristen gitu? Manusia pendosa, penurun dosa Bang. Karena Adam itu melakukan perbuatan dosa, dosanya lalu menjalar sampai kepada orang Kristen, lalu ditebus sama Yesus gitu Bang. Iya, kalau kita pahami tentang gitu kan ya, kalau nggak ada Adam, Yesusnya kan nggak ada Bang ya. Udah pasti. Jadi Ya udah anu aja Bang, kita sama orang Kristen aja Bang, biar tidak Iya. monolog Bang. Mbak izin udah sapa kamu dulu ya Pak De. Ya. Malam Harisan. Sama anak beta ini ya baru masuk naik. Malam Harisan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Ya. Bang Anak Bitua. Anak betua selamat malam. Bang Anak Bitua monitor. Bang. Oke, izin Bang ya, Betua saya turunkan kalau enggak. Ada suaranya tuh. Halo Ya. Bang. Assalamualaikum. Gimana Bang? Ya, Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. kenal, saya penggemar ini debat. Saya Siap. sangat mendukung semua kegiatan para api-api, khususnya Bang Sugi dan Bang Suma. Siap. sama Bang. Terima kasih. Semoga perjuangan ini diridai Allah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iya. Dilanjut Bang, saya Siap. oke. Siap, sama-sama Bang. Ya, Izin Bang ya, saya turunin Bang ya. Ya, oke, Sama-sama terima kasih. Bang. Siap, Abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harisan, ada yang mau disampaikan Bu Harisan? Bu Harisan, ada yang mau disampaikan? Saya jadi dengar aja deh, turun aja. Siap Ibu, siap. Terima kasih. Ya makasih ya Bu. Ini Bisok juga nih Dek. Bang Bisong, monitor Bang Bisong. Bunda Vera, aku sakit perut Bunda. Aduh, mana toilet Bunda? Oh, Loh. Abang Bisong dari mana Obat Bang Bisong? kemarin. Allahu Akbar. Ya. Bisong, halo. Oh, dari Kristen katanya Pak deh. Oh iya, apa yang mau ditanyakan Siap. atau boleh mau bertanya atau ditanya Bang? Agak gini, saya tadi mendengar yang Bang Suma mengenai apa mempelai ya. Jadi kalau saya mau Hilang suaranya. saya mau kasih sedikit apa masukan bahwa kami itu di Kristen itu tidak bisa
melihat menafsirkan secara letterlek. Di firman Tuhan tuh ada seperti Nikodemus tuh ahli Taurat. Dia dibilang sama Tuhan Yesus. Nice. Dia bertanya sama Tuhan Yesus bagaimana itu lahir baru. Kata Tuhan, kita kalau mau jadi orang yang hidup, kita harus lahir baru. Tuhan Yesus bilang begitu ke Nikodemus. Bagaimana caranya lahir baru? Apa kita harus masuk ke rahim ibu kita lagi, terus kita dilahirkan kembali? Nggak masuk di akal bagi Nikodemus, seorang ahli Taurat, seorang terpelajar. Halo, masih dengar? Ya. Ya. Nah itu dari pengertian lahir baru itu bukan seperti itu. Gitu. Kata Tuhan Yesus, kita harus lahir baru bukan berarti kita masuk ke rahim ibu kita lagi. Seperti itu bukan, tetapi kehidupan kita, roh kita dilahirkan kembali. Kita datang kepada Tuhan minta pertobatan, diampuni dan kita lahir baru. Itu. Jadi bukan Bang, ya. seperti lahir. Nah, seperti itulah yang terjadi tadi. Bang Suma mengerti, gitu. mempelai itu kita menjadi mempelai, kita jadi wanitanya Tuhan Yesus. Dan saya jawab Bang, bukan saya jawab begitu Bang. maksudnya gitu, saya cara jawab. memahaminya. Ya. Oke, saya jawab Bang. Jadi gini, saya setuju ketika Yesus ya sebelum datang ke dunia yang kedua kalinya, Yesus berkata, Yohanes 16 ayat 25, Anda baca. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata secara terus terang. Nah, di Wahyu itu Yesus sudah datang kedua kali. Maka di situ bukan lagi kiasan di situ, Bang. Ini menurut Yesus sendiri. Yohanes 16 ayat 25, baca. Iya, tetapi itu penglihatannya Yohanes itu, Pak. Itu penglihatannya Yohanes yang itu di Pulau Patmos yang Yohanes tunjukkan. Betul. Itu ini aku melihat. Jadi itu yang dia lihat gitu loh. Dia menggambarkan kita itu seperti mempelainya Tuhan Yesus. Kita jadi mempelainya Tuhan Yesus sebagai pria begitu. Bukan berarti jadi, kita kayak kawin kalau seperti itu kiasan, apa makna kiasan kawin? Artinya kita itu bersatu dengan Tuhan. Itu pengertian kita kan datang kita mempelai. Kita harus kudus. Kalau kita nggak kudus kita tidak akan menjadi mempelai wanita. Nah, kawin itu pengertian kita itu kita bersatu dengan Tuhan. Bukan kawin secara manusia itu. Gitu loh, bukan seperti itu. Itu di Kristen. Nah, kalau menurut saya tolong dipahami. Itu yang Anda pakai itu apa, Bang? Tunggu, Pak, sebentar, Pak. Standar yang Anda pakai apa gitu, Bang? Secara jangan dipahami secara kerangka berpikir teologi Muslim, nggak bisa seperti itu, nggak bisa gitu loh. Makanya memang nggak akan masuk di akal bagaimana kita dilahirkan kembali. Masa kita masuk ke rahim ibu? Nggak masuk di akal. Ini goib, nggak bisa diilmukan, Pak, nggak bisa dilogikakan. Oke, saya tanya, kalau di Islam, Bang, kalau di Islam. Nah, kalau di Islam, bentar Bang, gantian ngomongnya Pak Biso. Di sini bukan gereja, Bang. Ini bukan gereja, gantian kita. Ya, kalau di Islam untuk menafsir Al-Quran itu ada ilmunya, ada 15 ilmu yang harus kita kuasai, termasuk ilmu tajwid, nahwu shoroh, balaghah dan sebagainya, banyak sekali. Pertanyaan saya, untuk bisa menafsir Bible, ilmu apa yang harus kita pakai? Bukunya apa? Ya, yang harus saya baca supaya saya bisa nafsir Bible. Oke, Pak. Segini, Pak, ya. Saya yang saya tahu ada ilmu hermeneutika. Saya ini bukan orang teologi, saya seorang penjual kue. Saya lagi di pinggir jalan sekarang. Jadi kita punya ilmu juga dari orang-orang para pendeta, mereka punya hermeneutika. Jadi ilmu menafsirkan ada gitu loh, Pak. Tapi cara menafsirkan seperti itu gitu loh. Gitu dia kayak tadi perumpamaan, memang ada perumpamaan gitu, diumpamakan karena memang begitu Tuhan Yesus gitu. Seperti itu. Nah, hargailah cara kita memahami. Itu iman kita begitu, iman Kristen. Tidak bisa Anda mau pakai kerangka berpikir Muslim, Anda kasih tahu ke Kristen, nggak akan masuk, Pak. Dan kita nggak bisa pakai logika, nggak bisa pakai ilmu. Bukan berarti kita tidak mau pakai otak yang Tuhan sudah kasih sama kita. Nggak, gini, izin Ustaz Sugi, itu goib, kemakuasaan sebentar Tuhan. Bang Bisong, buka KJV-nya aja, coba Bunda buka itu tadi di mana Ustaz Sugi?
Saya lagi di pinggir jalan, kebetulan saya nggak bisa lihat handphone. Saya lihat Iya, karena mata iya, saya iya. nggak pakai Iya, Pak kacamata. Bisong. Iya, Wahyu, Ustaz. Wahyu. Wahyu berapa Ustaz Sugi? Bunda Wahyu lihat 19 aja. ayat 6. Oke. Coba. Lanjut, lanjut Ustaz Saya Sugi. boleh dengar. Ya. Ya, karena Bang Jumanya udah nggak ada. Dia yang membawa ini. Iya. Ya, iya. aturan sama Bang Juma. Saya tidak membahas itu tadi. Ya, jadi gini. Untuk memahami sebuah apa kata, ya kan, itu harus dilihat pada saat kata itu diucapkan. Itu Ya, harusnya betul, seperti saya itu. Iya. Pada saat kata itu diucapkan itu seperti apa? Gitu loh, apakah itu nanti maknanya kias atau tidak? Dilihat pada saat kata itu diucapkan. Begitu, Bos. Ya. Ya, kalau kami saya bisa kasih tambahan ilmu-ilmu yang saya tahu gitu loh. Kalau kami cara menafsirkan itu, memahami sebuah firman Tuhan, kita akan lihat teksnya dulu secara gramatikalnya, bahasa aslinya kita akan lihat gitu loh. Apa kata bahasa asli? Kedua, kita akan bicara konteks. Gitu, konteks keseluruhan apa pada saat itu, konteks gitu. Terus konten itu cerita yang ada di balik itu gitu loh. Kepada siapa Tuhan berkata pada saat itu, pada zaman apa gitu, budaya yang terjadi pada saat itu gitu. Begitu juga dengan konteks teksnya gitu, bahasa apa yang dipakai, budaya bahasanya seperti itu akan baru kita artikan seperti itu, Pak, kalau di Kristen. Jadi teks, konteks, dan konten gitu, Pak. Enggak ada masalah, itu juga saya setuju, ya saya setuju. Bahkan saya sering menyarankan kawan-kawan Kristen itu ketika tanya Islam, itu jangan pernah memahami terjemah Al-Quran itu pakai tata bahasa Indonesia. Itu sering. Iya, enggak bisa memang. Begitu juga dengan Bible, kita nggak bisa makanya pakai harus bahasa Indonesia. dilihat Lihat kembali bahasa itu aslinya. budaya, rasa, bahasa itu seperti apa. Ya, betul. Gitu loh, Bang. Setuju. Ya, Setuju. nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Itu saya setuju mengenai hal itu. Ya, oke. Yang lainnya apa lagi yang mau dipermasalahkan? Itu saja sih, itu saja. Saya Oke. karena tadi tergelitik Ya, dengan nanti sama Bang masalah Juma kalau mau mempelai. debat sama soal itu. Yang bawa Bang Juma tadi. Iya. Iya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Bang. Lotorio, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya gini, inilah persoalan teman-teman Oten ini tidak paham, Bang Sasudi. Sebetulnya kalau kita belajar di dalam penelaahan Bible, ini mohon maaf saya Muslim tapi lebih menguasai tentang penelaahan Bible nih. Ada namanya proses eksegesis dan eisegesis, gitu kan? Ini kurang bisa belajar lagi ya. Jadi namanya ada eksegesis dan eisegesis, ya kan? Dalam penelaahan Bible. Ya di mana eksegesis itu, bentar dulu saya ajarin Anda. Anda nggak paham masalahnya, ya kan? Jadi di dalam proses penelaahan Bible itu ada namanya proses eksegesis dan eisegesis, gitu kan? Nah, kebanyakan Oten-oten ini melakukan proses eisegesis, ya kan? Bukan eksegesis, ya, Bisong ya. Nah, jadi ada lebih kepada eisegesis, bukan eksegesis. Disitulah kelemahannya teman-teman Oten, terutama para pendeta, ya. Jadi itu persoalannya, Bisong, ya. Kemudian ada namanya alegoris. Ada 3 sebetulnya pola. Hermeneutik itu yang keempat. Itu masih kurang Anda belajar lagi, ya, Bisong ya. Jadi itu salah Anda. Anda salah mengatakan kalau hermeneutik doang, salah. Ada 4 pola cara, yaitu eksegesis, eisegesis, alegoris, dan hermeneutik. Nah, gitu Bisong. Ya. Apa beda? Jadi apa perbedaannya? kebanyakan Eksegesis, pendeta eksegesis. itu melakukan proses eisegesis. Nah, gitu. Alias tafsir sendiri. Makanya betul apa kata pendeta ATD, selalu tafsir sendiri, ya kan? Akhirnya yang terjadi, dan ini disamakan dengan pernyataan dari Anwar Chen, kepala lembaga LAI. Silakan pada saat di bulan Maret 2023, LAI pada saat TB2 launching itu mengatakan bahwasannya silakan para pendeta dan gereja melakukan eisegesis. Nah, gitu. Artinya silakan tafsirkan sendiri masing-masing. Makanya banyak sekali perbedaan dalam penelaahan Bible. Nah, gitu Bang Bisong ya. Anda belajar lagi.
Itu aja tambahannya. Lanjut Ustaz Sugi. Oke. Saya jawab Pak ya. Pak, tidak semua pendeta, memang banyak pendeta yang penafsirannya yang salah gitu. Mereka tidak memakai teks asli, teks originalnya gitu kan. Mereka tidak mempelajari secara saintifik, secara ilmiah sebuah bahasa yang terjadi pada saat itu, budaya yang terjadi pada saat itu, konteksnya pada saat itu, sehingga ketika translate itu namanya tafsiran sendiri gitu, alegori sebenarnya, lebih kepada alegoris gitu. Itu. Tetapi banyak pendeta juga yang punya penafsiran yang berdasarkan sejarah, bahasa aslinya gitu kan, konteks budaya pada saat itu banyak juga. Makanya kita juga Kristen nggak pernah menafsirkan juga sembarangan. Kita akan lihat budaya pada saat itu, bahasa yang pada saat itu pengertiannya berbeda, rasanya berbeda. Betul kata tadi Bapak satu tadi itu. Seperti itu Pak, tidak semua, malah banyak pendeta yang salah juga gitu. Saya akuin. Begitu Pak. Nah, jadi pertama Bisong, Anda pelajari betul-betul, itu aja saran saya ya. Telaah betul-betul, bukan hanya. Memang saya jujur tidak pernah menemukan pendeta yang pintar dalam menerjemahkan gitu kan Bible. Rata-rata melakukan proses eisegesis mereka dibandingkan eksegesis. Nah, itu aja tambahannya. Lanjut Pak Ustaz Sugi. Siap. Jadi begini, kenapa banyak salah tafsir ya? Contohnya tadi yang saya bahas, aku dan Bapak adalah satu. Ini mayoritas Kristen salah tafsir di sini. Dia mengatakan itu satu hakikat. Padahal kalau kita baca ayat sebelum dan sesudahnya, itu tidak berbicara tentang hakikat. Itu berbicara tentang visi misi. Ya. Nah, inilah yang saya lihat kawan-kawan Kristen itu memaknai Bible itu berdasarkan dogma. Mereka menerjemah berdasarkan dogma. Mana saudara menghakimi orang Kristen dogma? Bentar, Bang. Ya, oke, bentar. Bentar ya. Dogma itu buatan manusia loh, bukan buatan Tuhan. Aduh, ngapa ini orang kejang-kejang? Mari kita dialogkan. Apa kau bahas? Tadi kamu bilang Aduh. Udah kak, kubisukan akun kau Rudi, kau pakai akun rendang lagi, kuturunkan kau. Nggak Bisong juga. Sabar ya Pak Bisong. Saya berani berkata, saya berani bertanggung jawab. Ya, saya kasih contoh. Nih, mereka itu menerjemah pakai dogma, bukan berdasarkan konteksnya seperti apa, katanya seperti apa. Sehingga kalau kita lihat itu jadi lucu. Misalnya ketika Paulus itu ketemu Yesus, siapakah engkau Tuhan? Lo udah tahu Tuhan kok masih dikatakan siapakah engkau Tuhan? Ini bukti menerjemah pakai dogma. Coba mana yang lebih logis? Siapakah engkau Tuhan? Atau siapakah engkau Tuhan? Bisong, saya ingin jawaban Anda. Itu Paulus, saya belum baca. Saya ke Paulus. Kisah Para Rasul 9. Iya. Anda baca atau Kisah Para Rasul 22. Di situ jelas Paulus berkata, siapakah engkau Tuhan? Janggal enggak? Emang Tuhan ada berapa? Sehingga dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Sudah tahu dia Tuhan, kenapa nanya siapakah engkau? Nah, seharusnya di situ siapakah engkau Tuan? Siapakah engkau Pak? Wajar kalau Tuan, tapi kalau Tuhan, wah itu lelucon. Satu lagi misalnya, orang Samaria ketemu Yesus. Bentar Bang. Orang Samaria, orang perempuan Samaria berkata kepada Yesus, "Oh Tuhan, nyata bagiku engkau seorang nabi." Loh, sudah Tuhan nabi pula dia. Inilah bukti orang Kristen menerjemah Quran pakai dogma. Kemudian ditafsir pakai dogma lagi, semakin hancur. Makanya ketika Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, ditafsir pakai dogma, Yesus ngaku Tuhan. Padahal tidak begitu. Yesus itu sedang berbicara tentang visi misi dia, tentang pekerjaan-pekerjaan dia yang dia lakukan, bukan berbicara tentang ketuhanan di situ. Gitu loh Bang Song. Iya. Coba ini saya tanya, jawab jujur. Yang benar siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Coba jawab yang benar.
setahu saya sih ya, ini saya nggak lupa ingat. Itu siapakah engkau Tuhan sebenarnya kan? Itu bahasa Tapi bahasa Tuhan, Bang. Yunaninya. Tuhan. Ya, Tuhan. kalau Karena bahasa Yunaninya kurios. Bapak, kurios. Di situ pakai kurios nggak? Waktu dia di situ Kurios. dia siapakah engkau Tuhan? Ya, kurios, Pak. kurie. Kurios karena Kurie, pada waktu Bang. itu kan, Tuhan nggak bisa Tuhan itu nggak bisa dipanggil nama Allahnya, jadi pakai kata Tuhan, kurios. Seperti itu yang Bang. Seharusnya di situ itu pakai kata theos kalau itu Tuhan. Nah, karena di situ kurios, maka yang lebih cocok itu Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Bukan engkau Tuhan. Pak, Coba Anda rasa ya, Anda rasa deh. Itu kalimat tertinggi untuk Tuhan bagi manusia pada saat itu kurios. Nah, oke. Dia sudah dia nggak bisa sebut nama Tuhan. Dia nggak sebut nama Sang Pencipta. Itu tertingginya itu kurios. Oke, kalau dia sudah tahu itu Tuhan, ngapain nanya? Bang, kalau sudah tahu itu Tuhan, ngapain nanya? Siapakah engkau begini, Tuhan? Pak. Kan Paulus itu kan dia seorang ahli Taurat, seorang ahli teologi. Dia sudah mengerti Tuhan pada saat itu. Nah, sudah ngerti Tuhan kok nanya? Nah, karena dia mendapat satu hal yang supranatural yang dia itu. Jadi dia tahu ini Tuhan siapa. Mungkin dia tanya, maaf, ini mana cuma lebih asumsi masuk saya. akal bertanya siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Ini kan yang dilihat nih belum jelas siapa nih. Paulus pun belum tahu siapa. Pak Sugi. Ya kan? Sehingga nanti Yesus berkata, aku Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Pak Sugi. Tuh, apa tuh? Dia kan waktu di zaman dulu itu Pak Sugi, kan orang belum tahu yang adanya Tuhan. Gak ada kedatangan yang Tuhan, kan orang belum tahu. Dia kan bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dia kan bertanya. Waktu itu kan dia tidak tahu Tuhan, dia nggak kenal Tuhan. Waktu orang zaman dulu kan nggak kenal Tuhan, jadi dia bertanya, siapakah Emang engkau bagi Tuhan? Paulus Tuhan berapa? Bagaimana? Emang bagi Paulus Tuhan berapa? Bukan bagi Paulus Tuhan berapa, dia kan menanya, siapakah kau Tuhan? ya. Dia kan dulu kan dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Bang, berarti dia itu sudah tahu itu Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Ya kan Berarti dia udah tahu, tahu. Dia kan tahu-tahu kan dari orang, dia kan bertanya sendiri. Orang-orang manggil dia Tuhan. Jadi dia ingin bertanya, siapakah kau Tuhan? Kan begitu dia take-nya, Pak. Mana yang lebih logis, Bang? Siapakah engkau Tuhan? Atau siapakah engkau Tuhan? Bagaimana? Pada saat itu, Mana yang Pak, lebih maaf, saya logis? potong. Siapakah engkau Tuhan atau siapakah engkau Tuhan? Ya Tuhan, take-nya itu kan Tuhan. Jadi Sudah tahu Tuhan ditanya pula, aneh kan? Masa udah tahu di depannya Tuhan masih nanya siapakah engkau Tuhan, sama seperti ini. Siapakah engkau Sugi Kristologi? Loh, dia kan di zaman dulu udah kan tahu Sugi Kristologi nanya pula siapakah engkau Sugi Kristologi? Kan lucu. Zaman dulu kan orang tidak kenal Tuhan, Pak Sugi. Makanya dia bertanya, siapakah kau Tuhan? Orang-orang manggilnya Tuhan. Jadi dia bertanya, siapakah kau Tuhan? Kan begitu dia. Bang, yang lebih masuk akal itu ya siapakah engkau Tuhan. Kata Tuhan ini sifatnya umum. Kalau kata Tuhan sifatnya khusus. Kalau sudah menyebut kata Tuhan berarti dia itu sudah tahu itu Tuhan. Tapi kalau kata Tuhan itu bisa merujuk ke siapa saja. Siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau Pak? Kan begitu, Bang. Harus masuk di akal Pak Sugi. Kita nggak boleh ya iyalah gitu. Karena menurut Yesus kita harus menggunakan akal, Bang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi akal jangan dibuang. Kalau tidak masuk akal dibuang itu saja. Kita akan buang. Cara-cara Tuhan itu goib karena dia sang maha kuasa. Ini bukan cara Tuhan yang saya bilang, ini cara Paulus. Cara Paulus bertanya ini loh yang aneh. Sudah tahu di depannya Tuhan masih nanya pula. Makanya tadi saya bilang begini, siapakah engkau Sugi Kristologi? Loh, kan udah tahu saya. Masa masih nanya siapakah engkau Sugi Kristologi?
Penalarannya bukan begitu, Pak Sugi. Penalarannya bukan begitu. Siapakah Makanya engkau, tadi saya Kurios? bilang, Bang, Itu sudah kalau terpilih kata pada saat Tuhan itu sifatnya Pada saat umum. itu memang Kurios itu Tuhan, bukan Tuhan, Tuhan. Tetapi Kenapa di situ Tuhan yang diterjemahkan ke tertinggi, Tuhan? Sang Maha Kuasa. Akhirnya kacau Bible. Ya, Itu kan satu. bahasa apa, Udah ya, kacau itu satu. gitu. Itu kan Satu, Bang. semacam Contoh apa, lagi, sebuah- contoh lagi nih. Saya kasih contoh lagi. Kita lihat di Apa dalam lagi? Yohanes 4 ya. Kita baca dari ayat 15 itu. Ada perempuan Samaria. Perempuan Kanaan. Kata perempuan itu, Tuhan nyata bagiku engkau seorang nabi. Loh, udah Tuhan nabi pula dia. Aneh enggak? Masa Tuhan nabi? Tuhan ya Tuhan, nabi ya nabi. Inilah bukti bahwa mereka menerjemah pun pakai dogma. Dipaksakan Yesus itu Tuhan sehingga nampak lucu. Benar, Tuhan, engkau seorang nabi. Oh Tuhan, engkau butuh timba. Loh, Tuhan butuh timba. Gimana sih? Udah, nggak usah jauh-jauh dulu bahas. Saya mau bertanya ini. Anda sedalam mana Anda mengenal Alkitab itu? Coba dulu. Tambah bangsa. Diam dulu. Malas aku dengar ini, Bang, pembahasan gini. Diam dulu, Anil. Coba bahas dulu ciri-ciri Nabi palsu dalam Alkitab. Kalau Anil, Anda nanti sudah tahu saya kasih kamu. Alkitab itu. Anil diam dulu. Malas aku dengarnya. Minum tuak dulu, minum tuak dulu. Sepotong diambil. Ngapa pula kok kejang-kejang, Anil? Diamlah kau Orang kejang-kejang. baca Kalau dalil, begitu, Bang. apa ciri-ciri Nabi palsu dalam Alkitab? Kalau Anda Inilah mengenal ciri-ciri Alkitab orang bodoh Coba, itu bicara bukan pakai coba tapi baca. pakai emosi. Kejang-kejang. Pakai emosi, nanya yang sopan. Nanya lah yang baik-baik. Iya, nanya itu yang sopan. Emang nggak diajari etika di dalam Kristen ya? Tanya baik-baik, gitu kan enak. Iya kan? Oh Sugi. Lo menggonggong apa mau nanya sih? Tanya baik-baik, saya layani baik-baik. Kalau begitu apa kau ini apa? Contoh besok nih. Contoh dia bagus itu. Cara debatnya. Ini orang mabuk naik pula. Aduh. Makanya kebiasaan di sebelah jangan Mungkinkah dibawa-bawa saya mau ke sini. lemparkan mutiara dan barangku yang kudus kepada babi? Oh, tidak mungkin. Itu dilarang oleh Yesus. Kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 6, palsu dalam jangan Alkitab. Coba melemparkan bacakan dulu. barangmu Kalau yang Anda kudus sudah mengenal kepada Alkitab anjing itu, coba. dan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, karena hanya akan diinjak-injak saja dan berbalik mengoyakmu. Nah, itu kata Yesus. Jadi saya nggak mau buang waktu untuk orang-orang yang seperti ini, males. Aduh, kenakan kejang-kejang Kena, kesendan kan? iya, Coba baca kena, kalau memang kena. Anda sudah mengenal Bible itu seperti apa. Kau yang Coba dong. Tuak, minum tuak dulu. Angkat tuakmu ya. Angkat tuakmu dulu ya. Angkat tuamu. Jangan Udah, turun aja, turun. naiknya. Coba dulu. Ayo, Ngomong aja, jangan coba ngomong. bahas dulu kalau Anda tahu. Berapa orang kalian Turunin Bang. Orang kayak gini nggak usah. Orang udah kesurupan sebelum apa-apa itu dikasih jawaban pun percuma. Walaupun saya kecil tanpa buka Bible saya bisa menjawab. Gampang itu. Ya, kecil gitu. Tapi untuk apa ngelayanin orang kayak gitu? Nerocos doang. Ilmu nggak ada. Kita jawab pun percuma. Di otaknya itu nggak ada tampungan yang bisa nyerap apa yang kita sampaikan. Nggak ada gunanya. Kayak ini apa Ustaz Sugi kayak orang yang sakit perut gitu loh Ustaz Sugi. Jangan nyindir saya dong. Mentang-mentang pernah naik mobilnya saya sakit perut disindir-sindir. Iya, kemarin waktu ke Jakarta itu, aduh, kesiksa saya. Ampun. Iya, betul. Dia kebelet tuh kayak orang apa setrum naik. Gimana Bang Brosong? Ya, sebelum Bang Brosong mau ditanggapi. Saya nambahkan lagi, betul apa Ustaz Sugi tadi mengatakan memang lebih mengedepankan doktrin atau dogma. Ternyata saya mengambil data dari jurnal filsafat dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja, Bang. Nah, ini cocok sekali nih dengan apa yang dikatakan oleh Ustaz Sugi tadi, bahwasanya ada perbedaan antara iman dan teologia gitu kan. Iman dan akal budi itu berbeda sekali sesuai dengan Matius 22 ayat 37 kalau nggak salah ya.
Nah ini menarik ini Bang. Ternyata umat Kristiani ini lebih mengedepankan teologianya dibandingkan akal budinya Bang, akal pikirannya. Karena apa? Ternyata teologi itu lebih berbeda dengan konsep filsafat gitu kan. Pernyataannya ini. Sehingga yang terjadi para domba maupun para pendeta itu lebih mengedepankan doktrin teologi dibandingkan akal pikiran. Itu yang terbukti dari beberapa jurnal yang saya baca tadi Bang Satogi. Artinya pernyataan ini dikatakan betul apa kata Satogi, teman-teman Kristiani lebih mengedepankan doktrin dari gereja atau dogma dari bapak-bapak gereja dibandingkan akal pikirannya. Itu aja tambahannya Sasugi. Sesuai dengan Saya referensi. pamit permisi dulu ya, host. Iya, iya, Pak Roni. Saya pamit turun dulu ya, host. Makasih. Kawan-kawan, terima kasih ya semuanya. Yo, ya Bang. Makasih udah dialog Sama-sama dengan Bang baik, Bang, Roni. ya. Oke. Hati-hati Terima di kasih. jalan. Iya, itu kan enak kan kalau yang naik diskusi sopan-sopan. Jangan lupa jalan enak. pulang. Kita ngasih jawaban pun semangat. Ini ndak udah nerocos duluan. Orang kayak gini kalau ketemu di jalan ku injek lehernya, betul. Dialog enak, utamakan ilmu, jangan utamakan emosi. Gitu loh, debat itu. Keras boleh, tapi nggak kayak gitu juga kali. Itu bukan keras Pak De, itu ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk apa? Mau ngelayanin orang ngamuk? Aduh, enggak lah. ada yang menarik, Pak, ini satu siapa lagi, nih? Mas Aha, malam Mas Aha nih. Ada Mas Aha ini Ustaz Suki. Kalau ini mah abang-abang Bunda. Jadi gini, tambahan lagi nih Satugi ya, saya membaca lagi nih. Sejak reformasi Protestan, wah ini kan menarik nih. Pengertian dari istilah antara iman dan akal itu menjadi suatu objek dari ketidaksepakatan teologi utama dalam Kristen Barat. Sebagian besar dari perbedaan tersebut telah diatasi dalam deklarasi bersama tentang doktrin pembenaran. Nah, jadi betul Bang Sasugi. Jadi selama ini namanya outlet itu lebih mengedepankan doktrin atau dogma teologia dibandingkan akal pikirannya. Nah, jadi kemudian dalam sejarah teologi Kristen mengikuti rumusan biblika dalam Ibrani 11 ayat 1. Nah, jadi panjang sekali dan ini juga sesuai dengan jurnal ilmiah, referensi dari kalangan umat Aku Kristen bisa tanggapi sebentar. Lanjut Satugi. Ya, Pak Lord. Ya, silakan Bisong. Dogma dan doktrin itu lahir dari akal dan pikiran, bukan lahir dari iman. Makanya bapak-bapak gereja, para teolog itu mereka terlalu pakai akal pikiran, makanya mereka melahirkan dogma dan doktrin yang menurut mereka sendiri, karena ilmu mereka pakai otak dan pikiran mereka. Tapi iman tidak pernah lahir dari otak dan pikiran. Iman itu lahir dari kenyataan, kebenaran yang mereka dapatkan langsung dari Tuhan. Itu bedanya. Jadi salah malah terbalik. Teologi itu dari manusia. Manusia yang Saya menciptakan tanggapi teologi pernyataan Anda. pakai akal dan pikiran. Oke, saya Jadi tanggapi pernyataan terbalik tadi. Oke, ini saya tidak mengarang, saya menggunakan jurnal referensi ilmiah dari kalangan Kristen sendiri ya. Jadi Ya, memang tapi betul logikanya nggak bahwasanya begitu, logikanya. Bentar dulu Om. Doktrin dogma Bentar itu dulu, dari karena saya pikiran tidak pernah manusia. menggunakan data asumsi ya. Tidak menggunakan data asumsi yang tidak seperti teman-teman Anda. Doktrin atau dogma itu adalah pola dari pembelajaran teologi ya. Nah, Iya, teologi betul. Pakai ini pikiran, berbeda Pak. dengan filsafat. Bentar dulu, belum selesai. Ya. Iya. Doktrin atau dogma itu adalah pemikiran dari Bapak Gereja. Betul, saya sepakat. Tetapi menurut pernyataan dari si penulis jurnal tadi mengatakan bahwasanya umat Kristiani lebih mengedepankan doktrinnya, teologianya dibandingkan akal pikirannya. Itu pernyataan dari si penulis. Ya, jadi itu informasinya. Dibandingkan doktrin akal dan pikirannya. dogma itu pakai akal pikiran, Pak. Salah malah, Pak. Bapak bikin perbedaan Betul, antara doktrin dan dogma itu. teologia. Kan saya bilang gini, Itu perbedaan satu, Pak. antara teologia Itu dan satu. filsafat. Dengarkan dulu pernyataan saya. Anda lulusan dari mana? Gantian Pak Bisong ngomongnya. Saya lulusan SD, Gantian. Pak. Saya bukan lulusan apa. Tetapi saya nggak pakai ritual, tapi logikanya, Pak. Doktrin diciptakan oleh manusia, pasti pakai akal. Dogma diciptakan oleh manusia, pasti pakai akal. Tidak ada dogma itu pakai iman, tidak ada. Iman itu sebuah kebenaran yang ditimbulkan oleh Tuhan langsung kepada manusia. Iya, gitu. betul. Akhirnya yang terjadi Kita adalah melihat akal-akalan, laut Bang. terbelah, itu iman. Iya, betul. Itu Tetapi akhirnya tidak akal-akalan doktrin tadi. Trinitas itu dogma. Akal-akalan Trinitas untuk itu dogma. mengikat, akal-akalan untuk mengikat para domba. Itu namanya doktrin atau dogma. Nah, itu akal-akalan, setuju saya. Ini sebenarnya Lanjut, Sasuki. sebenarnya saya setuju dengan Besong bahwa
bapak-bapak gereja itu ya untuk mengenal Tuhan itu pakai akal pikirannya sendiri, tidak berdasarkan apa yang tertulis. Dari awal sudah saya katakan, betul sekali itu rekayasa dia. Makanya tadi saya nanya, kamu menuhankan Yesus atas perintah siapa? Ya kan? Ya, menurut pengertian sendiri, akal-akalan sendiri. Padahal di dalam Bible sangat jelas dilarang hal itu. Mana ayatnya? Amsal 3 ayat 5. Jangan kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Awalnya memang dogma itu berdasarkan olah pikir. Ya kan, manusia ingin mengenal Tuhan. Nah, lama-lama itu diimani oleh orang Kristen, dan mengimani itu hanya berdasarkan dogma saja. Iman yang benar adalah antara data dan keyakinan itu sesuai. Tetapi faktanya orang Kristen hanya modal imani saja, bukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitabnya. Itu yang terjadi, Bang. Ini panjang. Kalau saya, oke, saya setuju, tapi nggak seperti itu juga, Pak. Bapak nggak bisa mencaplok ayat gitu untuk sesuai pengertian Bapak sendiri juga, seperti itu. Nah, makanya ada di Kristen ada terkenal namanya back to the Bible. Back to the Bible itu kita kembali kepada apa kata firman Tuhan Alkitab, gitu kan? Ya. Kita kembali gitu. Kembali itu artinya kita mengerti baik-baik secara letterlek, original teks, budaya apa kita harus mengetahui itu. Nah, kalau Anda kembali kepada Bible, seharusnya ya Anda itu bukan menyembah Yesus. Kalau kembali kepada Bible, Anda nggak akan menuhankan Yesus. Terutama kembali kepada Bible, kembali kepada ajaran-ajaran Yesus itu. Contoh nih ya, saya kasih contoh. Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerimanya dan mereka tahu betul bahwa Engkau yang mengutus Aku. Yesus hanya ingin dikenal sebagai utusan, tidak pernah ingin dikenal sebagai Tuhan. Kalau Anda kembali kepada Bible, ajaran Yesus terutamanya, maka Anda tidak akan menyembah Yesus. Kenapa Anda menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Berdasarkan iman terhadap apa yang dipikirkan oleh bapak-bapak gereja, yaitu dogma. Itu, Bang. Nah, ini pengertian Bapak juga sendiri. Ini dogmanya Pak Sugi nih. Kalau pengertian saya ini salah, coba tunjukkan kepada saya pernyataan yang jelas dari Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Kalau ada, itu berarti Anda tidak modal imani. Kalau tidak ada, berarti Anda cuma modal imani saja terhadap dogma. Kayak tadi Bapak bilang ya, yang seperti bilang, aku dan Bapak itu adalah satu. Bapak bilang itu visinya Yesus. Sebagai manusia dengan Bapak satu visi. Pengertiannya itu kan, bukan satu hakikat, ya kan? Bukan. Begitu kan? Begitu nggak? Iya. Ya, Bapak bilang kan, itu satu visi, bukan satu hakikat. Tapi dibilang sama gitu satu hakikat. Nah, Yesus itu manusia di dalam dunia, dia lahir, gitu. Dia lahir dalam dunia, dia adalah keilahi. Nah, ini dogmanya masuk. Dagingnya itu manusia. Yesus itu manusia ketika dibunuh. Nah, ini dogma masuk ini. Konsili Kalsedon. Coba itu dogma yang dirumuskan di dalam Konsili Kalsedon tahun 861. Nggak bisa, ini panjang. Saya kebetulan di pinggir jalan, saya sulit. Bang, saya mau ngambil gini Bang, kalau itu bukan dogma, tunjukkan kepada saya bahwa Yesus dia berkata Dia adalah firman yang jadi manusia. Ayo tunjuk, Yesus yang ngomong. Itu Yohanes 1 ayat 1 itu udah jelas, Pak. Itu bukan kata Yesus, itu dari himne Plato. Yang dikutip kata Yohanes, Pak. Itu penulisnya. Iya betul. Penulis Matius, Yohanes itu ada sejarahnya. Ada sejarah yang tulis mereka kan, tetapi dibilang orang itu palsu. Itu bukan Yohanes, bukan kata Yohanes, Bang. Itu penulisnya. Saya punya alasan kuat. Saya punya alasan kuat bahwa itu bukan tulisan Yohanes. Di dalam para rasul, kisah para, bentar Bang, dengar. Bentar Bang. Saya bawa data-datanya. Ya, saya juga punya data-data dari Katolik sendiri. Cuma saya lagi gantian ngomongnya, gantian. Saya juga punya data dari kekristenan itu sendiri. Ya, di dalam Catholic Identity,
ya, itu dikatakan bahwa penulis Yohanes masih misteri. Dan saya punya data ini di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, Yohanes dan Petrus itu disebutkan agramatoi esin kai idiotai, buta huruf dan idiot. Kisah para dalam bahasa Yunaninya. Bapak datanya salah Pak. Itu teolog lagi stres tulis. Bapak-bapak gereja lagi stres dia tulis itu. Aduh, jadi Bible itu tulisan orang stres. Salah, Pak. Aduh, bahaya nih. Kalau Bible tulisan orang stres bisa bahaya Pak. Bagaimana Bukan, orang itu stres Bapak bisa yang jadi bapak kitab baca itu suci? Literatur yang ditulis oleh bapak-bapak gereja yang salah. Oke, satu lagi Bang. Yang salah. Bukan Oke, Bible-nya, satu lagi. tapi mereka bilang itu tidak ada penulisnya. Itu bukan Pak. Oke. Nanti deh satu saya kasih tahu. Saya buktikan Yang sekali bapak baca lagi itu Bang. salah. Oke, bentar Bang, gantian Bang. Saya buktikan sekali lagi. Dalam Yohanes 21 ayat 24. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa yang ngomong dialah murid? Itu siapa yang ngomong? Ayo. Ya, saya nggak tahu. Saya nggak bawa Alkitab. Saya harus baca Nggak dulu. tahu kan? Memang Yohanes ini burem. Bahkan Anda tidak tahu. Saya tanya siapa yang ngomong dialah murid? Nggak tahu. Terus murid itu siapa? Pusing. Oke. Pusing. Nah, itu bukti bahwa Yohanes bukan ditulis oleh Yohanes. Kalau kita lihat dari kronologinya, ada bentar sejarahnya, Pak. ada data saintifiknya bahwa Yohanes Bentar. penulis. Oke. Ada. Saya kasih fakta lagi. Gitu Oke, aja. Yohanes ditulis tahun 90 sampai 150. Sementara Yohanes mati umur 80 tahun. Bagaimana ini ceritanya ini? Orang udah mati masih nulis sampai 50 tahun gitu. Enggak, Bapak salah data itu. Salah data. Lu salah data. Nanti. Salah data, Pak. Kan Bapak dapat data yang Wahyu itu manusia, kan? ditulis antara tahun 90 ya 96 sampai 150 Pak. Markus ditulis tahun 60. Surat-surat Paulus ditulis tahun 30-an. Aduh, salah data pula tadi lah dibilang. Bang Lotorio mau masuk. Saya pastikan itu Bapak salah data. Saya pastikan. Nanti deh saya pastikan. Karena data-data yang Bapak baca itu sudah banyak beredar juga. Kita sudah banyak beredar di teologi yang menulis data palsu semua. Pak Bisong izin Bunda ngomong. Kalau Bapak mengklaim orang salah data, Bapak harus bisa menunjukkan data yang benar. Itu diskusi Pak. Saya nggak bisa menunjukkan saya salah. Kalau Bapak belum belajar, Bapak nggak boleh menyangkal, mengklaim itu yang benar. Masih dilawan asumsi gimana Aku sih? Bahkan kodeks Bible pertama itu, kalau kita lihat kodeks Sinaiticus maupun Vatikanus, itu ditulis abad keempat. Sebelum itu tidak ada catatan apapun, autografannya nggak ada. Yang nyulis siapa itu? Sinaiticus dan Vatikanus, lap, nggak jelas siapa penulisnya. Ya, oke. Oke ya Pak ya, makasih Pak, Anda jujur Pak. Oke. Kapan-kapan kita ketemu lagi Pak. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya, Pak. Siap. Maaf saya kurang lengkap data, saya lagi tidak standby sih. Ya oke. Mantap. Ya. Nah kayak gini, Kristen jujur itu bagus. Pak Sugi, Pak. Ya sama-sama Bang. Ya terima kasih. Ya. Sama-sama. Ya, saya mundur. Pak Ibrit, terima kasih banyak. Sama-sama Pak Bisong. Ya. Bagus dia, dialognya bagus. Saya suka orang-orang seperti ini, suka. Nanti Yang naik merocos lagi, cuma datang modal lagi. emosi itu nggak layak dialog. Turunkan Iya, kalau bawa belum data apa-apa ya, Pak emosi itu nggak ada gunanya. Turunkan aja. Kayak Pak Bisong ini enak kita dialog. Modal ilmu. Tapi ada yang menarik, Ustadz Sugi tadi pernyataan Iya. Pak Bisong. Bahwasannya memang banyak para pendeta melakukan tafsir-tafsir sendiri gitu kan. Melakukan proses eksegesis sendiri. Itu nggak menarik, Pak Lot. Ada yang menarik, ada tulisan orang stres. Iya kedua itu. Kitab suci kok tulisan orang stres, gimana sih? Aduh. Nah, itu yang kedua menariknya tadi Bang. Tapi jujur mengatakan tadi Bang, dia dua kalimat jujur. Yang satu bahwasannya banyak pendeta-pendeta yang melakukan tafsir-tafsir sendiri gitu kan. Yang kedua
tulisan Bapak Gereja itu orang stres. Nah ini menarik ini. Jujur ya dari Pak Bisong tadi. Jujur. Teman-teman, nah, teman-teman Oten di bawah, setelah diskusi ini Anda mulai gunakan akal logika Anda gitu kan. Buang doktrin jauh-jauh, buang dogma jauh-jauh, gunakan akal pikiran Anda. Lanjut. Disambut lagi Indi, Islam Kristen Indi. Indi. Aduh. Saya kalau Al-Quran saya jangankan tulisan orang stres, tulisan Nabi Muhammad aja kalau itu dibilang kitab suci saya buang, nggak mau saya. Kitab suci itu harus murni firman Allah, nggak boleh perkataan manusia masuk situ. Bahkan perkataan Nabi Muhammad nggak boleh. Nah, ini enggak, tulisan orang stres dianggap kitab suci pula ini. Waduh, parah ini. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Parah betul, parah betul. Wih, aku live udah hampir 3 jam ini. Coba dipanggil Dinda dulu, Dek. Mungkin mau dipanggil Dinda, host. Dipanggil sayang kali itu baru buka mic. Ya, Indi, selamat malam, Indi. Indi, monitor. Oke, kalau nggak jawab di bawah aja ya. Biar yang lain naik. Silakan Mas Saha. Sebentar, saya mau pamit dulu yang di YouTube. Saudaraku sekalian, terima kasih Anda setia di channel Bible Berjalan. Karena kita live